Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami sebagai presentator kelompok pertama akan membawakan tentang metode pembelajaran active learning. Active learning adalah strategi atau cara yang sistematis yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar peserta didik supaya mereka mendominasi aktivitas pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan yang telah diprogramkan dengan kondisi yang menyenangkan, bersemangat, dan penuh gairah. Jadi hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga siswa terdorong untuk menyimpulkan dan merefleksikan dari materi yang telah disampaikan pendidik kepada peserta didik. Cara pemahaman yang saya tangkap adalah seperti itu. Model active learning biasanya semua kegiatan belajar melibatkan beberapa jenis pengalaman atau semacam dialog, baik dialog dengan diri maupun dialog dengan lainnya. Maksudnya adalah baik dialog dengan lainnya, yaitu teman sebaya, dan juga pengalaman yang meliputi pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi metode active learning ini adalah menuntut siswanya atau peserta didik untuk melakukan pengalaman membaca, menulis, dan mendiskusikan dari materi yang telah disampaikan pendidik kepada peserta didik. Proses pembelajaran active learning meliputi beberapa poin. Adapun poin pertama yaitu siswa harus aktif. Yang kedua, proses lebih diutamakan daripada hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, fokus pembelajaran ditekankan pada keterampilan dan pemikiran dari peserta didik. Yang keempat, siswa mengerjakan hal yang berkaitan tentang materi yang disampaikan pendidik kepada peserta didik. Poin kelima, fokus penilaian, yaitu pada eksplorasi dan sikap. Poin keenam, siswa diharapkan bisa berpikir kritis. Yang nomor 7, umpan balik lebih cepat daripada metode-metode yang lain selain active learning. Ada beberapa prinsip dalam active learning. Yang pertama yaitu perhatian motivasi. Jadi memang pendidik itu benar-benar harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, respon peserta didik itu sangat diharapkan dari pendidik. Yang ketiga, penguat asosiasi, penguat hubungan satu siswa dengan siswa yang lainnya. Langkah active learning. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan motivasi. Yang kedua, diskusi dan eksplorasi aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan konstruksi berkaitan tentang materi yang telah disampaikan. Yang keempat, merefleksikan dan memberi pengayaan tentang seberapa paham dan seberapa mengerti siswa tentang materi yang telah disampaikan. Lalu kita masuk ke metode. Memang sudah kita ketahui dalam active learning itu ada banyak sekali metode-metode yang bisa disampaikan. Namun dalam hal ini, terutama dalam pembelajaran SKI, saya lebih mengutamakan metode-metode yang sifatnya individual, yaitu pertama, memberikan siswa teks atau bacaan yang harus mereka pelajari. Karena bagi saya akan lebih baik lagi bila ditunjukkan halamannya. Jadi memang harus ada teks dan bacaan yang bisa siswa pelajari. Yang kedua, meminta peserta didik untuk membaca teks bacaan secara individual, kemudian membuat resume mengenai topik-topik penting yang ada dalam bacaan tersebut.
Yang ketiga, mendiskusikan topik-topik penting hasil temuan dari siswa, dan siswa diharapkan bisa menyatakan bahwa ada sejumlah topik dalam bacaan itu yang memang penting, namun ada pula yang tidak penting. Selanjutnya, yang nomor 4, pendidik bisa membagikan dan memberikan lembaran pedoman belajar dalam memahami teks bacaan, biasanya berbentuk pertanyaan, kuis, dan lain sebagainya. Dan yang nomor 5, para siswa diminta menjawab pertanyaan yang ada dalam lembar pedoman tersebut. Sedangkan nomor 6, mendiskusikan jawaban-jawaban dari siswa tersebut. Jadi secara garis besar, active learning adalah pembelajaran yang memang ditujukan untuk menggali potensi siswa agar mendapatkan hasil yang optimal, dan tugas pendidik adalah menumbuhkan motivasi bagi siswanya agar lebih semangat dalam belajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.